Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Baku Ahmad di Toiba TV pada hari Rabu ini tanggal 2 Agustus 2023. Saudara-saudara, saya kali ini akan menginformasikan soal perkara antara Zaini Mustafa dan Jam'an Nur Khatib Mansur dan beberapa pihaknya yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Tinggi Jakarta, di mana Jam'an sebagai pembanding dan Zaini Mustafa sebagai terbandingnya. Pada video sebelumnya, Zaini Mustafa sudah membocorkan sedikit soal isi memori banding yang diajukan oleh Jam'an. Maka kali ini Zaini Mustafa akan memberikan informasi kepada kita soal kontra memori banding yang dia ajukan ke pihak Pengadilan Tinggi Jakarta. Hari Senin yang kemarin tanggal 31 Juli 2023, Zaini Mustafa bertemu saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu dia memberikan pernyataannya soal isi kontra memori bandingnya. Saudara-saudara, saya akan rilis videonya sesaat lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan saya silakan untuk men-share-nya sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Waktunya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini Mustafa. Iya Pak Darso. Hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan kontra memori banding ya Pak. Betul, yang akan Pak Pak Zaini Darso. sampaikan ya Pak. Hari ini saya memasukkan kontra memori banding atas memori banding dari Yusuf Mansur Pak, Ya. dalam perkara saya melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu Pak. Ya. Apa yang menjadi inti dari kontra memori bandingnya Pak Zaini Pak? Ya, jadi yang namanya kontra itu kan tidak sama Pak dengan memori Pak. Ya. Nah, di dalam memorinya Yusuf Mansur itu ada tiga masalah yang mereka keberatan Pak. Ya. Yang pertama, mereka kan mengajukan, Yusuf Mansur itu mengajukan eksepsi error in persona Pak. Artinya apa itu Pak? Jadi menurut mereka bahwa saya mengajukan gugatan terhadap Yusuf Mansur itu salah orang Pak. Ya. Itu versi Yusuf Mansur ya Pak? Ya, dasar mereka adalah profil perseroan terbatas Adi Partner Perkasa, di mana dalam profil tersebut dalam profil PT Partner Adi Perkasa tersebut tidak terdapat susunan pengurus, tidak terdapat Yusuf Mansur kan begitu. Tidak terdapat nama Yusuf Mansur ya Pak? Begitu, Ya. betul Pak. Ya. Nah, itu tentu sesuai dengan alat bukti yang ada sama saya. Ya. Itu kan ada alat bukti perkara putusan perkara nomor 313 garis miring PDT titik G garis miring 2011 garis miring PN Jakarta Selatan Pak. Ya. Di dalam putusan tersebut itu menyatakan, di dalam putusan tersebut Yusuf Mansur itu didudukan sebagai tergugat 3 Pak. Ya. Nah, tergugat 3. Kemudian Yusuf Mansur sendiri itu kan tidak membantah sebagai komisaris di dalam PT Partner Adi Perkasa tersebut Pak. Dalam putusan itu Pak ya? Dalam putusan itu. Terus kemudian dalam jawaban Yusuf Mansur juga tidak membantah juga bahwa mereka sebagai komisaris Pak. Dia sebagai komisaris? Ya. Kemudian sesuai dengan saksi yang saya ajukan, 3 orang saksi yang saya ajukan dalam persidangan perkara saya itu, mereka menerangkan bahwa Yusuf Mansur itu ketika berpresentasi di Masjid Darussalam berkaitan dengan bisnis batu bara di Kalimantan Selatan yang menjadi pokok masalah atau perkara ini ya. Itu Yusuf Mansur mengatakan dengan lantang bahwa Yusuf Mansur itu selaku komisaris dari perseroan PT Adi Partner Perkasa. Ya. Dan Yusuf Mansur mengatakan karena Yusuf Mansur berada di sana,
maka investasi tersebut adalah aman, kan begitu Pak. Nah, berdasarkan alat bukti yang saya ajukan 313, putusan perkara nomor 313 yang saya sebutkan tadi, kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi, kemudian dikaitkan dengan dalil saya yang menyatakan Yusuf Mansur itu sebagai komisaris, maka Majelis Hakim meyakini bahwa Yusuf Mansur itu memang komisaris, begitu Pak. Jadi dalam kontra memori Pak Jeni kali ini mau menegaskan itu? Menjelaskan itu Pak. Menjelaskan tentang itu Pak. Ya, menegaskan ya Pak. Ya, menegaskan. Selain itu apa yang ditegaskan dalam kontra memori Pak Jeni? Kemudian yang kedua, keberatan Yusuf Mansur itu mereka menganggap bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara 313 itu Majelis Hakim salah menilainya Pak. Menurut mereka, karena di 313 itu Yusuf Mansur dikeluarkan sebagai pihak atau tidak dimintain pertanggungjawaban, menurut mereka juga dalam perkara ini seharusnya Yusuf Mansur juga tidak dibebani dengan kewajiban, begitu Pak. Padahal dalam putusan perkara itu Yusuf Mansur ikut terhukum ya atau apa? Gitu? Ya, jadi berdasarkan keterangan saksi bahwa Yusuf Mansur itu mereka mengajak ya, presentasi itu kan menjelaskan, kemudian menerangkan, kemudian mengajak jamaah untuk presentasi itu ya. Maka Yusuf Mansur terbukti itu, maka Yusuf Mansur kan dibebani Pak, begitu ya. Keberatan yang ketiga ya. Di dalam memori Yusuf Mansur itu, Yusuf Mansur mengatakan bahwa Majelis Hakim tidak menjadikan pasal 97 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya, tentang perseroan terbatas, bahwa komisaris menurut undang-undang itu tidak bisa dibebani kewajiban yang ditimbulkan akibat dari kerugian perseroan atau direktur Pak, begitu alasan itu. Nah, tetapi kemudian saya membantah di sini, kemudian saya counter bahwa itu berlaku kalau komisaris dapat membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan Pak. Oh gitu. Ya. Sementara Yusuf Mansur dalam perkara saya nomor 28 garis miring PDT -G garis miring 2011 garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan, dalam persidangan itu Yusuf Mansur itu terbukti melakukan presentasi Pak di dalam Masjid Darussalam. Nah, maka Yusuf Mansur juga di sana karena ada kesalahan mereka presentasi itu, maka mereka juga harus dihukum, Pak. Oh gitu, iya. Itu. Terus kemudian di dalam jawab jinawab itu Yusuf Mansur di dalam jawaban kemudian duplik, Yusuf Mansur kan tidak mempergunakan pasal 97 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Perseroan tersebut, Pak, sebagai jawabannya. Maka hakim juga tidak boleh memutus dong. Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak diminta oleh para pihak, Pak. Nah, kalau sekarang digunakan itu gimana, Pak? Nggak boleh. Hakim itu hanya memutus sesuai dengan apa yang diminta para pihak, apa yang didalilkan oleh para pihak. Oh, gitu. Iya. Berarti tidak bisa diputuskan oleh pengadilan tinggi, maksud Bapak? Keberatan itu. Sehingga menurut saya keberatan dari Yusuf Mansur ini adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Maka saya minta kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menguatkan putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pak Jeni, saya mau tanya Pak, profil perusahaan Adi Partner Perkasa yang nggak ada nama Yusuf Mansurnya itu di-download oleh mereka kapan itu, Pak? Di-download oleh mereka setelah saya mengajukan gugatan, Pak.
kurang lebih kan di Januari saya mengajukan gugatan itu, Januari atau Februari 2022. 2022, kemudian tidak lama mereka mendownload itu, Pak. Iya. Tetapi mereka mendownload itu dalam profil tidak ada, tetapi berdasarkan putusan yang jauh lebih dulu, Pak. Iya, iya. Iya, jauh lebih dulu, kejadiannya di 2011 ya, 2011 diputus 2012 itu. Pengadilan sudah memutuskan bahwa para pihak dalam perkara nomor 313 itu Yusuf Mansur berdiri sebagai komisaris, Pak, di sana. Dan dalam jawabannya itu tidak membantah mereka sebagai komisaris, Pak. Iya. Kenapa mereka tidak membantah sebagai komisaris sesuai dengan gugatan bank itu? Iya. Karena tentu bank mengantongi bahwa Yusuf Mansur ini sebagai komisaris. Karena PT Adi Partner Perkasa itu kan mengajukan permohonan garansi, Pak. Iya, iya. Garansi ya. Bank garansi. Kalau dia mengajukan permohonan bank garansi, itu tentu persyaratan yang utama, karena ini yang mengajukan adalah perseroan terbatas. Tentu akte-akte dari perseroan terbatas itu harus disetor kepada bank, Pak. Oh gitu. Iya. Artinya bisa saja susunan itu berubah, tapi di tahun-tahun belakangan ini ya, Pak. Begini, sesuai dengan pengalaman saya itu kan pernah kerja di kantor notaris, Pak. Iya. Arti perubahan susunan pengurus, kemudian anggaran dasar itu kalau belum kepepet itu belum didaftarkan, Pak. Oh gitu. Belum didaftarkan atau diberitahukan kepada Departemen Kehakiman. Apalagi ini kalau digunakan oleh mafia. Iya kan? Iya. Mereka tentu tidak akan mendaftarkan, tetapi ada perubahannya, Pak. Ketika mereka melakukan perikatan dengan pihak lain, mereka akan sodorkan itu dan pihak lain mengatakan bahwa bahwa benar ini sebagai pengurusnya. Tetapi ketika ini jadi perkara, mereka nanti akan cuci tangan, Pak. Dengan cara merubah, dengan cara mengatakan sesuai dengan anggaran dasar bahwa dia bukan pengurus, Pak. Susunan pengurusnya ya, dirubah. Ini kerjaan mafia, Pak, seperti ini. Jadi bisa jadi begini, Pak Jenny, begitu ada masalah langsung susunan pengurusnya dirubah melalui proses di notaris. Jadi mungkin ada ini, Pak, perubahan susunan pengurus dari pendirian awal, tetapi tidak didaftarkan. Iya, tidak didaftarkan atau dilaporkan ke Departemen Kehakiman. Sehingga anggaran dasar yang pertama itulah yang profilnya ada di sana, Pak. Oh gitu ya. Ini memang hal-hal seperti ini biasa dilakukan oleh mafia, Pak. Gitu. Memang sudah direncanakan kalau gitu ya, Pak. Sudah direncanakan. Iya. Karena sesuai dengan putusan nomor 313 itu komisarisnya dikeluarkan semua, dianggap mereka tidak bersalah, Pak. Karena tanda tangannya menurut mereka itu dipalsu oleh direkturnya, Pak. Gitu. Tetapi menurut pendapat saya, ya kan, ketika itu dipalsu, tentu tidak cukup dengan pernyataan saja, Pak. Misalnya tanda tangan saya dipalsu oleh Pak Darso, saya membuat surat pernyataan bahwa tanda tangan saya dipalsu, kan sebenarnya tidak bisa digunakan ke pengadilan, Pak. Kecuali tanda tangan saya yang dipalsu itu saya laporkan ke kepolisian, kemudian dari kepolisian itu nanti ada lab forensiknya, Pak. Tanda tangan saya non identik, kemudian dilimpahkan ke pengadilan memutus bahwa tanda tangan saya dipalsu, itu baru bisa dijadikan alat bukti, Pak. Tetapi dalam perkara Yusuf Mansur nomor 313 itu hanya berdasarkan surat pernyataan saja mereka bisa dikeluarkan. Jadi saya juga bertanya, ada apa ini? Kan begitu, Pak. Jika nanti banding dia ditolak, kalau dia lanjutkan ke kasasi, Pak Jenny apa masih punya stamina, Pak, untuk kalau mereka nanti bandingnya mereka ditolak, kemudian dikuatkan putusan di sini, kemudian mereka kasasi, bagi saya no problem. Masih banyak. Masih banyak stamina. Masih banyak jalan menuju Roma. Oke, Pak Jenny. Kira-kira kapan, Pak, biasanya putusan
di pengadilan tinggi itu turun, Pak? Ini kan saya sudah diminta untuk membaca berkas, terus kemudian kurang lebih antara 2 minggu atau 3 minggu berkas sudah dikirim, Pak. Oh, gitu dari ya? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iya. Pengadilan Tinggi. Berarti sekarang hanya menunggu keputusan ya, Pak? Menunggu pengiriman, Pak, dari sini ke Pengadilan Tinggi, kemudian diperiksa di Pengadilan Tinggi, baru kita dapat putusannya. Artinya nanti. hanya menunggu itu aja ya, Pak? Iya, betul. Nggak ada lagi proses yang lain ya, Pak? Tidak ada. Oke. Pak Jenny, Pak Sudar, terima kasih banyak waktunya. Iya, sama-sama.